Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwiki Ronanto. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang wayang kulit. Wayang kulit sendiri adalah sebuah kebudayaan yang berasal dari tanah Jawa, yang dari hari ke hari sekarang mulai tidak diminati, khususnya untuk kaum muda. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat kembali budaya wayang kulit agar dikenal oleh masyarakat luas, khususnya bagi untuk kaum muda. Nah, sebelum kita membuat video tentang wayang kulit, mari sebaiknya kita berolahraga. Karena dengan olahraga, tubuh kita bisa terjaga kesehatannya dan kita bisa terhindar dari virus corona. Ayo olahraga bareng. Mungkin kalau diceritakan dari awal pasti ceritanya akan sangat panjang, namun menarik untuk disimak. Akan tetapi, saya di sini akan menceritakan awal mula permusuhan dari Pandawa dan Korawa. Semua berawal dari ratu dari negara Ngastino yang berjuluk Prabu Kresna Dwipoyono atau sering dikenal sebagai Begawan Abiyasa. Dia merupakan kakek dari Pandawa dan Kurawa. Prabu Kresna Dwipoyono memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama adalah Raden Destrorostro, yang kedua adalah Raden Pandu, dan yang ragil adalah Raden Yomowiduro. Masing-masing dari anak Prabu Kresna Dwipoyono memiliki cacat fisik, di mana Raden Destrorostro memiliki cacat fisik yaitu buta. Raden Pandu memiliki cacat fisik yaitu berupa kulit yang pucat, dan Raden Yomowiduro memiliki cacat fisik berupa kaki yang pincang seumur hidupnya. Semua berawal dari diadakannya sayembara di Kerajaan Manduro yang terkenal dengan sayembara Kunti Pilih. Sayembara ini diperuntukkan untuk mencarikan suami untuk Dewi Kunti, di mana kekhawatiran dari Prabu Kunti Bojo atau ayahanda dari Dewi Kunti, yang mana anaknya telah menolak semua lamaran dari satrio yang telah melamarnya. Alhasil, Raden Pandu Muda mendengar kabar tersebut, dan Raden Pandu Muda mengikuti sayembara tersebut. Akan tetapi, sesampainya Raden Pandu di Kerajaan Manduro, Dewi Kunti sudah diboyong oleh satrio dari Kerajaan Mandaraka, yaitu oleh Raden Narasomo. Raden Narasomo yang mengalahkan semua peserta sayembara merasa sombong, sehingga dia membuka lagi sayembara dan menantang Raden Pandu untuk berperang melawannya dan memberikan hadiah berupa memboyong Dewi Kunti beserta tambahan yaitu
Dewi Madrim adiknya. Awalnya Raden Pandu menolak karena sayembara sudah ditutup oleh Prabu Kuntibojo. Tetapi dengan desakan dari Raden Norosomo dan kesombongannya yang memuncak, maka Raden Pandu menerima tantangan Raden Norosomo. Setelah diterimanya tantangan tersebut, mereka pun kemudian berperang. Keduanya sama-sama sakti, sampai pada akhirnya Raden Norosomo mengeluarkan Aji Condo Birowo, yaitu sebuah kekuatan atau kesaktian dari Raden Norosomo yang bisa memunculkan raksasa kerdil, di mana raksasa kerdil tersebut jika dibunuh jumlahnya malah makin banyak. Raden Pandu yang memiliki hati bersih dan suci berhasil mengalahkan ajian tersebut, karena pantangan dari Ajian Condobirowo adalah tidak bisa mengalahkan atau memusnahkan satria yang memiliki watak hati bersih dan suci. Dan kemudian Raden Norosomo pun mengakui kekalahannya terhadap Raden Pandu, sehingga Raden Pandu memboyong dua putri ke negara Ngastina, yaitu Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Perjalanan pulang ke Ngastina, Raden Pandu dihadang oleh Prabu Gandolo, yang merupakan ratu dari kerajaan Plosojenar. Dia ingin merebut Dewi Kunti dari tangan Pandu. Namun, Prabu Gandolo gugur di tangan Pandu. Dua adik dari Prabu Gandolo menghampiri kakaknya yang telah gugur. Mereka adalah Dewi Gendari dan Arya Suman, atau sekarang kita lebih kenal sebagai Sengkuni. Dewi Gendari meminta agar Raden Pandu memboyongnya ke Ngastina, karena sebenarnya Dewi Gendari memiliki rasa kepada Raden Pandu. Raden Pandu pun mengiyakan permohonan dari Dewi Gendari. Kemudian Sengkuni kembali ke Plosojenar, sedangkan Dewi Gendari diboyong oleh Pandu ke Ngastina. Sesampainya di Ngastina, Pandu menghadap Prabu Kresna Dwipoyono dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Prabu Kresna Dwipoyono menyarankan agar satu wanita diberikan kepada sang kakak atau kepada Raden Destrorostro. Prabu Pandu pun tidak keberatan akan hal itu. Kemudian dia mempersilahkan memilih dari ketiga wanita yang diboyongnya tersebut. Alhasil, Raden Destrorostro memilih Dewi Gendari sebagai permaisurinya. Dewi Gendari tidak memiliki hak untuk menolak dan menerima Raden Destrorostro yang buta sebagai suaminya. Dewi Gendari yang hatinya tidak menerima akan hal tersebut bersumpah, kelak anak-anaknya tidak akan diajarkan untuk rukun dengan anak-anak keturunan Pandu, dan bersumpah akan menebarkan kebencian di antara anak-anaknya. Alhasil, inilah awal mula permusuhan dari para Pandawa dan Kurawa. Bahkan sebelum dilahirkan ke dunia, takdir permusuhan mereka sudah ada dari hati seorang Dewi Gendari. Selang beberapa tahun, Prabu Kresna Dwipoyono lengser ke Prabon dan digantikan oleh anaknya, yaitu Prabu Pandu Dewoyono atau Prabu Pandu Dewonoto. Dari permaisuri Dewi Kunti, Prabu Pandu memiliki 3 orang anak, yaitu Puntadewa, Werkudara, dan Permadi. Sementara dari permaisuri Dewi Madrim, Prabu Pandu memiliki 2 orang anak, anaknya kembar, yaitu Raden Pinten dan Raden Tangsen, atau sering kita kenal dengan Raden Nakula dan Raden Sadewa. Anak-anak dari Prabu Pandu inilah yang kemudian kita kenal sebagai Pandawa. Sedangkan sang kakak, Adipati Destrorostro, memiliki 100 orang anak dari permaisuri Dewi Gendari, yang antara lain adalah Duryudono, Dursasana, Kartamarma, Durmagati, Citraksa, Citraksi, Surtayu, dan lain-lain. Dewi Gendari, maka dia bersekongkol dengan saudaranya, yaitu Arya Suman atau Sengkuni, untuk menghasut Kurawa agar membenci Pandawa. Alhasil, meskipun Pandawa dan Kurawa sebenarnya adalah saudara, tapi mereka tidak pernah akur. Puncaknya adalah pada perang Pamuksa, di mana Sengkuni mengadu domba antara ratu dari Ngastina, yaitu Prabu Pandu, dan ratu dari Pringgodani,
yakni Prabu Tremboko. Pertempuran yang dahsyat pun terjadi antara dua ratu tersebut. Karena sama-sama sakti, maka keduanya tewas. Akan tetapi sebelum tewas, Pandu masih bisa berpesan kepada sang kakak, yaitu Adipati Destro-Rostro, yang mana dia berpesan agar Destro-Rostro akan menjadi ratu sementara, dan kelak jika Pandawa sudah dewasa, agar tahta dari Ngastina dikembalikan kepada Pandawa. Adipati Destro-Rostro pun menyanggupi permintaan terakhir dari adiknya tersebut. Akan tetapi kenyataan berbalik, dan malah Duryudono yang ditunjuk menjadi Ratu Ngastina. Pandawa dengan ikhlas menerima kenyataan tersebut dan membangun kerajaannya lagi dengan diberi nama Ngamarta, dengan mengangkat Puntadewa sebagai ratunya. Nah, itu tadi adalah sedikit ringkasan mengapa Pandawa dan Kurawa selalu bermusuhan. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang menarik, seperti apakah kalian tahu jika Pandawa memiliki saudara tertua sebelum Puntadewa? Dan apakah kalian tahu bahwasannya Puntadewa itu lahirnya setelah Werkudara lahir? Terus kenapa bisa Werkudara menjadi adik dari Puntadewa jika dia lahirnya sebelum Puntadewa? Pastinya menarik untuk dibahas kan? Oke, cukup sekian dari video ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi semua protokol kesehatan, dan tetap cintai budaya lokal. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.